Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang kemarin itu tentang apa? Faslun arkanul Islami, yaitu khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi tentang rukun-rukun Islam itu yang 5 itu pertama syahadat, 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad. Yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, terus yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Nah, secara terperinci membaca syahadat kalimat itu berarti dijabarkan sebagai persaksian. Jadi pertama syahadat itu kesaksian menyatakan bahwasanya keesaan Allah itu asyhadu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua menyebut syahadat kepada Rasul atau bersaksi menyatakan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersaksi bahwa Nabi itu adalah Nabi yang terakhir dan juga utusannya. Terus yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat di sini kita bersaksi bahwasanya sholat fardu itu ya sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Itu yang 5 waktu. Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang paling utama dilakukan setiap umat. Sebab muslim itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, itu wajib. Itu kalau dasarnya khamsatun ya duhri, asar, maghrib, isya dan subuh, kayak gitu. Terus membayarkan zakat. Yang perlu zakat diberikan kepada 8 orang, 8 golongan. Jadi yang pertama itu orang yang fakir. Orang yang fakir itu orang yang tidak memiliki harta tapi mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi merasa fakir. Jadi kita termasuk orang mana? Orang fakir apa miskin? Kalau fakir itu orang yang merasa tidak punya apa-apa, tidak memiliki harta tapi mampu mencukupi kebutuhannya, itu orang fakir. Terus orang yang miskin nih, yang kedua golongan orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Kalau kita punya kebutuhan tapi merasa tidak punya apa-apa, berarti namanya orang fakir. Kalau miskin itu udah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan juga tidak punya harta untuk mencukupi kehidupannya. Itu orang miskin. Terus orang yang ketiga amil, orang yang ditunjuk oleh panitia untuk mengumpulkan pembagian zakat, untuk membagi zakat atau mengumpulkan tempat zakat. Terus yang keempat mu'alaf. Ya mu'alaf. Orang mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru mengucapkan kalimat syahadat dan masih lemah imannya. Ini juga wajib untuk diberi zakat. Terus yang kelima yaitu rikob, budak sahaya yang sedang menjalani akad kitabah, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk membayar dalam jumlah yang tertentu agar dapat menjadi orang merdeka. Jadi masih dalam akad, misalkan masih dalam akad jual beli, misalkan masih dalam negosiasi, itu orang yang merdeka. Kemudian 6 horim. Horim itu orang yang sedang terbelit banyak hutang. Misalkan kita terbanyak hutangnya, misalkan hutang sini hutang sana, hutangnya banyak, berarti kita termasuk golongan yang wajib diberi zakat. Yang kayak gitu. Kemudian yang ketujuh mujahid fisabilillah, orang yang berpegang membela agama Allah. Ya orang-orang yang mau jihad kayak gitu. Dalam artian jihad ini bukan jihad berperang. Jihad berperang yang dimaksud di sini itu pada zamannya Nabi. Pada zamannya Nabi itu masih banyak orang yang perang jihad. Kalau sekarang jihad sama siapa? Sekarang jihadnya jihadun nafsi, yaitu jihad melawan diri, melawan hawa nafsu. Jadi yang ke-8 itu ibnu sabil, orang yang berpergian jauh dan melewati daerah di mana zakat selalu sedang dibagi. Misalnya kita mau berpergian jauh, mau ke Palestina, mau ke Jawa Timur atau mau mondoknya jauh misalkan. Nah, kita wajib diberi zakat, kita termasuk ibnu sabil di situ. Nah, kita juga diberi zakat di situ, di tempat yang sedang dibagi-bagi di situ. Nah, itu.
Kemudian sementara untuk membutuhkan bekal untuk menuju tempat tujuan, syaratnya perjalanannya untuk mubah. Sebenarnya zakat boleh dibagikan hanya kepada tiga golongan. Yang pertama urutan di atas itu. Kemudian yang keberapa? Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Ya, puasa pada bulan Ramadan. Puasa ini dilakukan sebulan penuh kecuali bagi orang yang berhalangan, haid, nifas, sakit, menyusui, atau sedang namanya karena penyakit tua, atau pokoknya banyak penyakitnya. Umur bulan Ramadan itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Nabi Muhammad itu sejak diwajibkannya puasa bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi pada zaman Nabi itu, Nabi diutus udah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sampai zaman Nabi udah wafat itu juga sampai dilaksanakan sampai sahabat, tabiin sampai kita. Nah, terus dilaksanakan sampai ila yaumil qiyamah. Puasa hingga beliau wafat baru sekali berpuasa 30 hari. Awal dari akhir. Jadi awal dan akhir Ramadan harus didasarkan pada ruqyah, keterlihatan hilal atau bulan pada 1 Ramadan dan 1 Syawal. Jadi misalnya kita mau mengetahui 1 bulan Ramadan itu, kita harus mengetahui yang namanya ruqyah. Jadi memperlihatkan mana ini bulan udah masuk bulan apa belum, udah masuk perhitungan apa belum. Itu ada di falak. Jadi kalau kalian pengen mengetahui tentang ini udah masuk bulan Ramadan apa belum, ini sudah 1 jam, ini udah duhur apa belum, itu namanya falak. Saya dulu belajar falak itu di Gusayat, falak itu namanya. Untuk mengetahui ini udah duhur belum, duhurnya istiwa sesuai anjuran Nabi udah belum. Nah, kayak gitu. Misalnya kita tersesat di jalan, tersesat di hutan misalkan, tidak tahu jam, ini udah waktu maghrib apa belum, perbedaannya maghrib dengan isya itu gimana. Nah, itu di situ kita dijelasin ya, gitu. Itu namanya ilmu falak. Di pondok pesantren itu ada ilmu falak. Kemudian yang terakhir, yang nomor berapa? Yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah itu dilakukan bagi yang sudah mampu, yakni dalam artian bekal untuk pulang pergi itu mampu. Kita datang atau pergi tapi nggak mampu untuk pulang, itu juga sama aja, berarti nggak mampu. Kita harus bisa pulang, bisa pergi juga harus bisa pulang, kayak gitu. Ya kalau mati di sana nggak apa-apa, bagus. Dan 6 perjalanannya tahu syarat dan tahu rukunnya juga, tahu segala-galanya. Itu jadi rukun Islam yang kelima. Ini mau lanjut ke rukun iman apa ntar ini? Ntar aja. Besok kalau udah ada itu ya, udah ada spidolnya itu nggak ada, habis. Mau sekarang? Apa ntar? Sekarang apa ntar? Sekarang nulis. Di bajakan mana?